楚慧，来！就必须付出足够。另外这3缕，我再给你。Hola, bagaimana nih kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja, sehat selalu, serta dilancarkan rezekinya ya guys. Amin. Pada kesempatan pagi hari ini, kita akanlah melanjutkan Tonghua dari Peerless Battle Spirit, tepatnya untuk episode terbarunya. Untuk di episode sebelumnya, Chinan yang telah mendapati fasilitas yang begitu mewah, keamanan yang begitu ketat, tetapi tetap saja mendapati sebuah serangan dari iblis kucing. Namun yang ternyata untuk iblis kucing tersebut adalah senior Zhao Feng itu sendiri. Ya, nggak tahu maksudnya, nggak tahu alasannya. Kita akan mengetahuinya di episode kali ini. Jadi langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Chinan yang mengetahui kalau di depannya ini adalah senior Zhao Feng, dia tampaklah begitu terkejut. Dan dia juga menyadari kalau senior Zhao Feng ini seperti sedanglah dikendalikan. Lantas dia pun langsunglah dicekik dan juga dia meminta kepada senior Zhao Feng untuklah bangun. Akan tetapi perkataannya tidak bisa untuklah didengar. Dan ketika inginlah dimangsa, ada sebuah token api yang langsunglah menghadangnya. Itu juga membuat senior Zhao Feng langsunglah mundur. Lalu untuk kalung tersebut langsung memberitahu kepada Chinan. Semua ini gara-gara darah jiwa dewa perang yang membuat kutukan yang berada di dalam tubuhnya senior Zhao Feng mencapai titik maksimal. Jadi dia haruslah berhati-hati karena untuk saat ini Zhao Feng tidak bisa untuklah mengendalikan tubuhnya. Dan satu-satunya cara untuklah menghentikan kutukannya saat ini, dia harus bisa untuklah melawan serta menumbangkannya. Mendengar itu, Chinan pun langsung tampak begitu ragu. Apa maksud dari menumbangkannya? Apakah harus menghabisinya atau hanya membuat dia pingsan? Dan token api tersebut sama sekali tidak memberitahunya. Dia hanya memberitahu tumbangkan atau dialah yang akan ditumbangkan. Sehingga mau tidak mau Chinan langsunglah menghadapinya. Akan tetapi baru saja melakukan bentrokan kekuatan, Chinan mendapati serangan di dadanya yang membuat dia terluka cukuplah parah. Masih tidak mau menyerah, dia menggunakan berbagai cara. Contohnya seperti memukulnya dan langsunglah melemparkan pedang ke atas serta memeluk tubuh dari senior Zhao Feng. Tidak sampai di situ juga, dia pun langsunglah menyiapkan pedangnya untuklah menusukkan ke belakang tubuhnya senior Zhao Feng. Namun sebelum itu, Chinan juga mendapati sebuah gigitan di lehernya yang membuat Chinan merasakan kesakitan yang cukuplah luar biasa. Tetapi dia tetaplah memeluk erat tubuhnya senior Zhao Feng sampai pedangnya berhasil untuklah menusuk pinggang milik dari senior Zhao Feng. Mereka berdua sama-sama berteriak. Serta juga aura spiritual yang berada di dalam tubuhnya Chinan tiba-tiba keluar. Tetapi dengan begini juga membuat kutukan yang berada di dalam tubuhnya senior Zhao Feng berhasil untuklah dihentikan. Dan dia langsunglah tumbang atau pingsan. Sedangkan ya untuk Chinan sendiri dia engos-engosan dan keadaannya sedikitlah memprihatinkan. Tidak lama dari itu, Xian Miao Miao dan Master Duanmu telah berada di sana. Untuk Xian Miao Miao yang sudah begitu sangatlah khawatir, langsunglah menimpa tubuh dari Chinan dan langsunglah memeriksa apa yang terjadi dengan tubuhnya. Ketika dia melihat kalau Chinan terluka parah, dia pun langsunglah menyembuhkannya, yang membuat Chinan salah tingkah dan langsung mengucapkan terima kasih kepada dirinya. Lalu mereka mempertanyakan sebenarnya apa yang terjadi. Chinan pun menjelaskan kronologinya dan meminta kepada Master Duanmu untuk tidak menyalahkan senior Zhao Feng. Ini semua karena darah jiwa dewa perangnya membuat kutukan yang berada di tubuhnya Zhao Feng berada di titik maksimal. Jadi sebetulnya ini semua bukan karena kemauan dari senior Zhao Feng, tetapi karena kutukannya.
dan dia telah mengetahui mengapa tanah suci Qinglong inginlah sekali dia berada di sini serta diberikan fasilitas yang begitu sangatlah mewah serta keamanan yang begitu sangatlah ketat karena di luar sana sudah banyak sekali orang yang telah mengincar nyawanya. Dia pun berterima kasih kepada Master Duanmu karena telah memberikan apa yang dia butuhkan. Master Duanmu ya hanya bisa menghela nafas saja sebab baru saja hari pertama di sini dan fasilitas serta keamanan yang diberikan menurutnya itu sudah begitu ketat. Tetapi tetap saja dia mendapati sebuah serangan. Udah gitu yang nyerangnya adalah orang-orang dari dalam. Hal inilah yang membuat dia cukuplah begitu khawatir. Setelah dari semua itu juga, mereka kembali ke tempat kediamannya masing-masing. Untuk Qinan sendiri, dia menjadi begitu penasaran untuk liontin api atau token api yang sebelumnya menyelamatkan dirinya. Yang dimana untuk token api tersebut, kita masihlah belum tahu berasal dari mana ya. Dikarenakan tiba-tiba muncul dan menyelamatkan Qinan. Lalu dia pun mencoba untuk berkomunikasi dengan token api tersebut. Dan ketika berada di dalam ruangannya, Qinan bertemu dengan salah satu wanita yang begitu cantik. Dia langsung berterima kasih atas penyelamatan sebelumnya serta menanyakan siapa dirinya. Akan tetapi untuk wanita tersebut benar-benar jual mahal. Saat ini dia sama sekali tidak memenuhi syarat untuklah mengetahui namanya. Namun kita bisa menebak-nebak ya, untuk simbol yang berada di dahinya, tampaknya dia juga berasal dari Pavilion Uyuan dan dia juga bisa disebut sebagai wanita kuno sama seperti Xian Miao, walaupun ya simbolnya tidaklah sama. Lalu dia langsunglah menghampiri Qinan sembari berkata jika dia memiliki banyak pertanyaan kepada dirinya, dia juga haruslah bisa untuklah membayarnya. Waduh, mendengar itu dia hanya bisa menghela napas. Dia sama seperti Xian Miao untuk pertama kali bertemu, yang dimana pertanyaannya selalu inginlah dibayar dengan beberapa ramuan pil. Dan Qinan langsunglah menebak dia pasti inginlah dibayar dengan energi spiritualnya. Dan benar saja yang diinginkan oleh wanita ini adalah energi Qi milik dari Qinan itu sendiri. Untuk satu pertanyaan dia akanlah mengambil 3 untayan energi asal atau energi Qi. Mendengar itu, Qinan menjadi begitu bingung bagaimana cara dia untuklah memberikan sedikit energi Qi kepada dirinya. Dengan begitu mudahnya, wanita itu langsunglah melambaikan tangan yang membuat energi Qi milik dari Qinan langsunglah keluar dari tubuhnya. Waduh, tanpa izin sama sekali bisa untuklah merebutnya ya. Ini sangatlah berbahaya ya. Jika wanita ini benar-benar serakah, maka seluruh energi Qi milik dari Qinan mungkin akanlah direbut semuanya. Tetapi beruntungnya dia ini fair ataupun kooperatif. Jika Qinan memiliki pertanyaan dan apa yang diinginkan darinya, maka tinggal berikan energi Qi dan dia akanlah membantunya. Sedangkan ya untuk Qinan sendiri, dia akhirnya mengerti ternyata itu adalah energi Qi. Padahal untuk sebelumnya dia hanya menganggap untuk energi tersebut hanya berasal dari tingkat ke-9 jiwa dewa perangnya. Karena energi Qi-nya sudah diambil, Qinan pun meminta untuklah menjawab pertanyaan dari awal, siapa dirinya. Akan tetapi, untuk wanita satu ini tidaklah mau menjawab. Kalau 3 energi Qi yang barusan saja diambil, itu sebagai bayaran untuklah bantuan dia sebelumnya melawan senior Javeng. Jadi, jika dia inginlah menjawab pertanyaan sebelumnya, maka dia juga harus memberikan energi Qi-nya kembali. Mendengar itu, Qinan langsunglah memasang raut wajah yang begitu jengkel dengan berkata, kalau begitu berarti dia adalah orang yang begitu sangatlah baik hati. Ya, ini sih perkataan menyinggung ya. Dan wanita ini sedikit memberi sebuah clue. Dia hanya meminta kepada Qinan panggil dia sebagai sang ratu atau sebagai sang kaisar. Dan juga dia perlu tahu dirinya ini tidaklah begitu serakah karena dia akanlah mengambil milik orang lain jika orang tersebut memberikan izin kepada dirinya serta mempunyai hutang kepadanya, maka dia akanlah mengambil secara paksa. Ya contohnya seperti bantuan yang tadi ya guys. Dengan begitu baik hatinya juga,
dia langsung memberikan sebuah kesempatan untuk Lacinan berkultivasi di ruangannya. Dan dia pun memperlihatkan sebuah simbol atau segel yang bertuliskan Kaisar. Dia juga langsunglah diminta untuk memahami semua yang berada di sini. Tanpa basa-basi, Jinan pun langsunglah duduk bermeditasi dan melakukan kultivasinya. Selagi dia berkultivasi, di dalam pikirannya, dia juga haruslah memperhitungkan untuklah meminta bantuan kepada wanita satu ini. Dikarenakan untuk energi Qi-nya ini tersisa 30 helai saja. Jadi sebisa mungkin dia haruslah menyimpannya lebih banyak lagi. Jika dia bisa menyimpan lebih banyak, maka itu akanlah sangat menguntungkan bagi dirinya. Karena dia yakin untuk wanita yang berada di depannya ini menyimpan segudang rahasia. Sesingkatnya, di esok pagi, Senior Jiafeng mencoba untuklah menemui Jinan. Tetapi yang anehnya, di sini dia sama sekali tidaklah mengetahui apa yang terjadi waktu semalam, guys. Sesuai perkataan dari sang ratu, kalau tubuhnya ini dikendalikan, dan untuk jiwa aslinya sama sekali tidaklah mengetahui apapun yang terjadi. Namun yang lebih mengejutkan, kondisi Jinan sedanglah demam. Entah ini benaran atau sedang pura-pura, tetapi yang pasti kalau Senior Jiafeng memang tidak mengetahui apa yang terjadi sebelumnya. Jinan sendiri ya tidak begitu mempermasalahkannya karena dia sudahlah mengetahuinya. Lalu Jinan pun mempertanyakan apa maksud kedatangan dari Senior Jiafeng, yang ternyata dia datang untuklah menyampaikan sebuah pesan dari Master Liu Feng. Kalau setelah makan siang dia haruslah menemui dirinya dan mereka akanlah memulai pelatihan untuklah Jinan. Dan kita bersambung untuklah dilanjutkan part berikutnya, yaitu hari Selasa minggu depan ya guys. Untuk episode kali ini, Mimin angkat tangan dengan sosok wanita tersebut. Karena ya tiba-tiba datang, udah gitu jual mahal. Dan kita saat ini tidak mengetahui namanya. Namun, dia meminta kepada Jinan untuklah memanggil namanya sebagai sang kaisar atau sang ratu. Tetapi ya dilihat-lihat sepertinya wanita ini akanlah berada di pihaknya Jinan dan akanlah terus membantu dia menjadi lebih kuat lagi. Jangan-jangan dia ini adalah leluhur dari Tanah Suci. Ya kali-kali lah ya, Mimin sih kagak tahu siapa orangnya. Oke lah, sepertinya cukup sampai di sini saja dulu untuklah video kali ini. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik, walaupun itu sangatlah sulit. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.